Halo semuanya, balik lagi di WinTips bareng Serwini Felicia Wong dari kelas 11 MIPA, edisi Math is Easy Peasy bareng Kang Trigono. Jadi hari ini kita dapat challenge dari Kang Trigono untuk nyelesain satu soal nih. Nah, ayo ikutin Winnie buat selesain soalnya bareng-bareng. Belajar trigonometri, asik dan mudah. Yuk kita mulai. Nah, ini adalah challenge yang diberikan oleh Kang Trigono kepada kita. Perhatikan soalnya. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan Tengkayu diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 plus 3 cos 30T. Dengan T waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, kalian jangan bingung duluan ya. Kita akan mulai dari mengidentifikasi. Nah, ini adalah soal kita tadi, kemudian kita identifikasi. Yang pertama, apa sih yang diketahui dari soal ini? Di soal ini kita mengetahui bahwa tinggi air di suatu pelabuhan Tengkayu diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 plus 3 cos 30T. Berarti persamaan untuk tinggi airnya adalah D sama dengan 6 plus 3 cos 30T. Kemudian diketahui juga bahwa T waktu dalam jam diukur dari pukul 12 siang. Maka kita bisa tuliskan bahwa ketinggian air itu diukur dari pukul 12 siang. Kemudian kita juga mengetahui bahwa tinggi air mencapai 7,5. Berarti ketinggian yang ingin dicapai atau akan dicapai nantinya adalah 7,5 meter. Setelah kita selesai mengidentifikasi apa yang diketahui, kita sekarang bisa mengidentifikasi apa yang ditanyakan dari soal ini. Nah, di situ dituliskan bahwa tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Berarti highlight-nya di sini adalah kedua kalinya, yaitu berarti apa yang ditanya adalah waktu kedua setelah pukul 12 siang ketika D-nya mencapai 7,5 meter. Setelah itu, kita masuk ke penyelesaian soal. Kita tuliskan kembali apa yang diketahui dari soal tadi untuk memudahkan. Yang pertama, kita masukkan dulu persamaan tinggi airnya, yaitu D sama dengan 6 plus 3 cos 30T. Kita tuliskan di sini. Kemudian, kita masukkan ketinggian airnya. Ketinggian air di sini adalah D. Kita masukkan 7,5. Kenapa? Karena kita hanya mengetahui ketinggiannya adalah 7,5. Jadi kita anggap D yang kita ingin capai tadi itu adalah 7,5, kita masukin di persamaannya. Kemudian kalian perhatikan yang di sebelah kanan ada 6. Nah, 6 ini kalian bisa pindahkan ke ruas kiri. Dengan cara apa? Dikurang. Jadi karena ruas kanan dikurang 6, maka ruas kiri juga dikurang 6. Berarti 7,5 dikurang 6 adalah 1,5, kemudian 3 cos 30T-nya tetap. Kemudian kita perhatikan lagi di sini. Ini adalah kelipatan 3. Maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membagi dengan 3. 1,5 bagi 3 adalah 0,5. 3 cos 30T dibagi 3 adalah cos 30T. Perhatikan di sini 0,5. 0,5 ini kita bisa ganti nilainya. Dengan cara apa? Perhatikan tabel sin kostan di samping ini. Kamu bisa melihat cos berapakah yang menghasilkan nilai 0,5 atau setengah. Ternyata cos yang menghasilkan nilai setengah adalah cos 60 derajat. Maka nilai 0,5 di sini kita bisa ganti dengan cos 60 derajat. Jadi persamaannya sekarang adalah cos 60 derajat sama dengan cos 30T. Kemudian dari sini kita akan bergerak dari persamaan yang sudah kita temukan tadi. Kalau kalian perhatikan, ini adalah salah satu identitas dasar dari trigonometri, di mana cos X sama dengan cos alfa. Kita anggap 60 derajat ini adalah alfa, dan cos 30T dan 30T-nya ini adalah X. Supaya lebih mudah, kita tukar posisinya agar posisinya sama seperti identitas dasarnya ya. Jadi menjadi cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Dari sini kita bisa menyelesaikan dengan dua bentuk. Bentuk pertama yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360. Dan bentuk kedua adalah X sama dengan minus alfa tambah K kali 360.
Di sini kita akan selesaikan satu persatu. Kita mulai dari bentuk pertama. Masukkan nilai X dan nilai alfa. Jadi nilai X-nya adalah 30T dan nilai alfanya adalah 60. Kita masukkan 30T sama dengan 60 tambah K kali 360. Kemudian, kalian perhatikan persamaannya, ini bisa dibagi 30, disederhanakan, supaya tertinggal T di ruas sebelah kiri. Jadi 30T bagi 30 adalah T, kemudian 60 bagi 30 adalah 2, dan 360 bagi 30 adalah 12. Sehingga persamaannya menjadi T sama dengan 2 tambah K kali 12. Sekarang kita akan menggunakan permisalan. Yang pertama, kita misalkan K-nya adalah 0. Maka kita ganti T sama dengan 2 tambah 0 kali 12. 2 tambah 0 kali 12 adalah 0, maka 2 tambah 0 sama dengan 2 jam. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, maka T sama dengan 2 tambah 1 kali 12. K-nya diganti dengan 1, yaitu 2 tambah 1 kali 12 adalah 12, jadinya 2 tambah 12 adalah 14 jam. Kemudian ketika K sama dengan 2, maka T sama dengan 2 ditambah K kali 12. K-nya ini kita ganti dengan 2, jadi 2 tambah 2 kali 12, yaitu 24. 2 tambah 24 sama dengan 26 jam. Nah, ini adalah beberapa hasil nilai X kalau misalnya kita memisahkan nilai K-nya. Kemudian kita lanjut ke bentuk kedua. Bentuk kedua sama, kita masukkan juga nilai X dan nilai alfanya. X-nya adalah 30T dan alfanya adalah 60. Maka bentuknya menjadi 30T sama dengan minus 60 ditambah K kali 360. Di sini juga kita bisa sederhanakan seperti yang pada bentuk pertama tadi, yaitu dengan membaginya dengan 30. Jadi 30T bagi 30 adalah T, minus 60 bagi 30 adalah minus 2, dan K kali 360 dibagi 30 adalah K kali 12. Sehingga persamaannya menjadi T sama dengan minus 2 tambah K kali 12. Sama seperti bentuk pertama, kita akan menggunakan permisalan. Misalnya ketika K-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan minus 2 tambah 0 kali 12. Nah, ini 0 kali 12 adalah 0, berarti T-nya sama dengan minus 2 tambah 0. Hasilnya adalah minus 2. Persamaan ini atau nilai T ini tidak memenuhi atau TM. Kenapa? Karena tidak ada jam yang minus, benar kan? Kemudian kita lanjut. Ketika K-nya sama dengan 1, maka T-nya adalah T sama dengan minus 2 tambah 1 kali 12, yaitu minus 2 tambah 12 sama dengan 10 jam. Kemudian, ketika K-nya sama dengan 2, maka T sama dengan minus 2 tambah 2 kali 12. 2 kali 12 adalah 24, minus 2 tambah 24 adalah 22 jam. Nah, ini adalah beberapa penyelesaian dari bentuk pertama dan bentuk kedua dari identitas dasar tadi. Sekarang kita bisa melihat kembali hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Kita bisa menyusun himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya yang masuk adalah 2 jam, 14 jam, 26 jam, 10 jam, dan 22 jam. Maka kita tulis HP sama dengan 2, 10, 14, 22, dan 26. Nah, ini disusun secara beraturan mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian, kalau kalian perhatikan di situ ada titik-titik-titik. Kenapa saya menggunakan titik-titik-titik? Itu karena di soal tidak disebutkan ada rentang setelah pukul 12 itu berapa jam. Jadi tidak ada rentang dari antara berapa jam ke berapa jam, sehingga sebenarnya himpunan penyelesaiannya ini masih bisa lebih banyak lagi. Cuman kita hanya mengambil beberapa sampel saja. Kalau sudah kita dapat himpunan penyelesaian, kita bisa menyelesaikan soal. Nah, tadi yang ditanya adalah waktu kedua setelah pukul 12 siang ketika D mencapai 7,5. Nah, ini adalah HP yang tadi. Kemudian, karena yang ditanya adalah waktu keduanya, maka kita ambil himpunan penyelesaian yang berada di urutan kedua. Nah, di HP kita yang di urutan kedua adalah 10. Nah, jadi kita ambil himpunan penyelesaian yang kita ambil itu adalah 10. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti waktu kedua setelah pukul 12 siang ketika D mencapai 7,5 untuk kedua kalinya itu, berarti
Dari jam 12 siang ditambah dengan 10 jam, hasilnya adalah 22.00, atau bisa dikatakan bahwa itu pada pukul 10 malam. Kemudian kita akhirnya sampai nih kepada kesimpulan kita buat Kang Trigono. Nah, buat Kang Trigono, kesimpulan kami adalah waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 untuk kedua kalinya adalah pada pukul 22.00 ataupun bisa disebut pada jam 10 malam. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya akan berpantun sedikit untuk menghibur kita semua. Nah, pantunnya itu seperti ini. Buah pisang, buah melon, tidak lupa buah semangka. Kalau mau jadi sukses, belajar dulu Abah, belajar dulu matematika. Ya, benar sekali ya, karena sebenarnya matematika itu ada di setiap bagian kehidupan kamu. Bahkan untuk kamu beli barang kebutuhan kamu, itu juga ada loh matematikanya. Jadi, belajarlah untuk tidak membenci matematika, tapi belajar untuk mencintai matematika sehingga matematika akan menjadi lebih asik. Ya, beneran asik. Nah, kita udah bareng nih nyelesain challenge dari Kang Trigono. Challenge completed. Semoga setelah hari ini kamu makin semangat belajar MTK ya. Kamu bisa, aku bisa, kita bisa. MTK easy peasy.